Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, semoga sehat selalu. Hari ini Ibu membahas tentang dinamika rotasi yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada dinamika rotasi kita membahas tentang bagaimana benda bergerak karena dia berputar. Ya, bergeraknya dalam artian dia bergerak berputar. Di sini ada momen gaya. Penyebabnya adalah momen gaya. Momen gaya disebut juga dalam torsi. Tau dalam bahasa Latin disebut tau. Ya, lokasinya tau. Tau ini adalah F, ya gaya. F itu gaya, R itu adalah jari-jari sumbu rotasi atau lengan gayanya. Ya, jadi pada gerak lurus kemarin kita membahas di kelas 10, gerak lurus itu bicaranya ya di dinamika gerak itu hanya penyebabnya gaya, dorongan, tarikan, gesekan, itu adalah gerak lurus. Tetapi kalau di gerak rotasi, bagaimana bisa benda berputar itu karena ada momen gayanya. Momen gaya itu adalah besar gaya dikali jari-jari sumbu rotasi. Nah, kemudian kalau dia membentuk sudut berarti ada sumbu terhadap sumbu putarnya ada besar sudutnya, itu adalah sin theta. Sehingga besar torsinya tau sama dengan F dikali R sin theta. Kemudian kita akan membahas momen gaya, momen inersia. Momen inersia itu adalah besaran yang menunjukkan massa dengan kuadrat jari-jari. Ya, jadi terhadap sumbu putarnya. Sehingga kalau benda yang berputar, apakah itu bendanya berbentuk lempengan atau apa, itu massa dikali kuadrat jari-jari. Kemudian untuk benda-benda tegar itu berbeda dengan benda yang biasa. Dia ada ketentuannya. Untuk silinder itu setengah mr kuadrat. Kemudian benda-benda tegar yang lain bisa kita lihat di buku cetak kalian ada ya. Kemudian apakah hubungan antara momen gaya dengan momen inersia? Momen gaya dan momen inersia itu berbanding lurus. Hubungannya adalah berbanding lurus. Jadi momen gayanya kalau momen inersianya besar, berarti momen gayanya juga semakin besar. Kalau kebalikannya, kalau momen inersianya kecil, berarti momen gayanya juga kecil. Itu namanya berbanding lurus antara momen inersia dengan momen gaya. Kemudian momentum sudut. Ya, nanti kita akan bicara karena benda berputar itu punya kecepatan, berarti dia punya momentum. Karena dia adalah berotasi, dia membentuk sudut. Maka di dalam gerak rotasi atau dinamika rotasi kita membahas tentang momentum sudut. Momentum sudut itu dirumuskan dalam L sama dengan I dikali omega. I-nya adalah momen inersianya, omega itu adalah kecepatan sudutnya. Kalau kita bergerak di dalam gerak lurus, pasti dia punya momentum. Dan sehingga kalau kita analogkan bahwa benda yang bergerak itu punya momentum, kalau dia berotasi dia pasti punya sumbu putar, berarti dia punya jari-jari. Sehingga boleh juga dalam momentum sudut itu adalah besar momentum dikali jari-jari sumbu putar. Kemudian hasilnya juga bisa kita analisa bahwa momentum itu adalah besar massa dikali kecepatan, tinggal dikalikan dengan jari-jari sumbu rotasinya. Gitu ya. Kemudian kita menganalisa kalau besar kecepatan linier itu adalah V itu adalah omega dikali R, sehingga nilainya adalah M dikali R kuadrat dikali omega. M dikali R kuadrat ini adalah I, momen inersia benda tersebut. Omega adalah kecepatan
sudutnya. Nah, terakhir nanti di pembahasan kita pada dinamika rotasi adalah energi kinetik. Setiap benda yang bergerak pasti dia punya energi, ya, apapun bentuknya. Jadi di dalam gerak rotasi dia memiliki energi kinetik rotasi, ya. Energi kinetik rotasi itu besarnya sama dengan EK, sama dengan, ya, EK rotasi sama dengan setengah dikali I dikali omega kuadrat. Itu ya. Kemudian kalau kita menganalisa, kemarin ada hukum kekekalan momentum sudut. Ya, ini di sini ada tambahan di momentum sudut ini ada tambahan di sini. Ada tambahannya hukum kekekalan momentum sudut. Nah, ini jadi benda yang berotasi, ya, dia juga memiliki hukum kekekalan momentum sudut. Momentum sudut, hukum kekekalannya di situ bahwa momentum sudut awal benda sama dengan momentum sudut akhir benda. Misalnya seorang penari balet. Seorang penari balet ketika dia tangannya terbuka, dia berputar, maka dia memiliki kecepatan sudut awal yang lebih kecil. Tetapi ketika si penari itu menelungkupkan tangannya, maka dia kecepatan sudut ketika menelungkupkan tangannya itu lebih besar. Tapi sesungguhnya dia memiliki, ya, jumlah momentum sebelum ketika tangannya terbuka dengan ketika tangannya tertutup itu besar. Momentum sudutnya sama. Kenapa kita analisanya? Ketika tangannya terbuka, ini jari-jari sumbu putarnya semakin besar, sehingga momen inersianya besar, ya, sehingga omeganya jadi kecil. Ketika tangannya terpelungkup, jari-jarinya kan kecil, sehingga momen inersianya kecil, tetapi kecepatan sudutnya lebih besar. Itulah yang disebut hukum kekekalan momentum sudut. Nah, di akhir pembahasan kita, nanti kita akan membahas tentang energi kinetik rotasi. Ya, demikian anak-anakku sekalian, walaupun ini adalah pembelajaran yang sangat singkat, ya, bisa nanti kalian sharing dengan ibu, ya, walaupun kalian masih enggak jelas dengan soal, dengan materi yang ada dalam buku, nanti kita bisa sharing bersama. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.